Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum bapak hadirin sidang Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Ada satu perkataan Umar bin Khattab yang mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan Jumat kita pada saat ini, yang dinukil oleh Abi Junaid dalam Ushul Sunnah. Beliau mengatakan, iyyakum wal mujalasata ashabi ra'i. Berhati-hatilah kalian dengan ashab ra'i, mereka yang lebih mengedepankan rasio daripada wahyu. Fa'innahum ada sunnah, karena sesungguhnya mereka itu adalah lawannya sunnah. Wasu'idu amma yang ya'lamun fastahyu ayyaqulu la na'lam fa'aftu bi rabbihim. Mereka ditanya tentang segala sesuatu, tapi mereka tidak tahu. Mereka malu mengatakan kami tidak tahu. Fa'aftu bi rabbihim. Akhirnya berfatwa dengan rasio. Fa'adullu an kathir wadullu an sawab sabil. Sehingga sesat dan menyesatkan, dan sesatlah agama ini. Inna nabiyakum lam yaghfirullahu hatta aghnam bil wahyi. Sesungguhnya Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta aghnam bil wahyi, kecuali beliau diperkaya oleh Allah dengan wahyu. Law anna ra'yu awla min as-sunnah la kana batilul khuffain awla bil masjid min zahrihim. Jika sekiranya rasio atau logika itu lebih unggul daripada sunnah, tentu mengusap bagian bawah sepatu itu lebih utama daripada mengusap bagian atas sepatu. Kau bapak hanya hamba Allah yang dimuliakan. Rasulullah SAW melahirkan satu generasi yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Generasi yang memiliki karakter tersendiri, karakter unik. Generasi yang mendapatkan pengakuan langsung dari Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa adalah masaku dan sahabat. Satu generasi yang mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Satu generasi yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Satu generasi yang pernah menoreh tinta emas sepanjang peradaban sejarah manusia. Itulah generasi sahabat. Apa rahasianya? Ternyata mereka hanya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan satu-satunya. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai standar hidup. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai dasar berpijak, sebagai dasar berpikir. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya rujukan referensi. Mereka langsung berinteraksi dengan Rasulullah SAW dan hanya menjadikan wahyu sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai rujukan, bukan karena tidak ada pilihan lain lagi. Padahal justru di saat itu sedang berkembang dan pesatnya peradaban Yunani, Romawi yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Belum lagi di sekitarnya ada India, Persia, Cina, yang semua negara itu mengelilingi Jazirah Arab. Tapi Rasulullah SAW membatasi diri, tidak membiarkan para sahabat berebut
nilai di luar Islam yang tidak ada ruh Quran. Salah satu contoh, Umar bin Khattab pernah dimarahi oleh Rasulullah SAW karena hanya gara-gara membawa satu kitab yang diambil daripada sebagian kitab ahlul kitab. Faqara'ahu wa Rasulullah SAW ketika itu diserahkan kepada Rasul membaca, kemudian marah Rasulullah. Amuhabbibuna ya Ibn Khattab, apakah anda sudah bingung Umar? Walladzi nafsi biyadi, demi jiwamu yang berada dalam genggaman Allah. Laqad ji'tukum biha baydha'an naqiyah, sungguh aku sudah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih bersih. Walladzi nafsi biyadi, demi jiwamu yang berada dalam genggamannya. Law anna Musa alaihi salam kana hayyan wasi'ahu illa ayat tabi'ati. Jika sekiranya Musa alaihissalam hari ini hidup, dia akan lapangkan untuk mengikuti aku. Gak usah cari yang lain, pelajari saja Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengkhawatirkan umat ini memiliki konsep hidup yang salah, pandangan hidup yang keliru, cara gaya hidup yang buruk. Bangga mengemukakan, bangga dengan teori ekonomi, teori kemanusiaan, teori peradaban, teori sosial yang tidak ada ruh seperti Quran. Sementara merasa kampungan, merasa tertinggal, tidak pede ketika sesuatu dilandaskan dan berdasarkan kepada qala Allah, qala Rasul. Ini loh kata Allah, ini sabda Rasulullah SAW, sehingga Al-Quran asing di tengah-tengah kehidupan. Akhirnya cara hidup, gaya hidup mengikuti konsep di luar Islam. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, mengikuti sibron disiplin, ziroan diziroin, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Lalu salahku Hujur dobin, bahkan kata Rasulullah, kalau sekiranya umat ini dikirim kepada lubang biawak, la salah tunu, mereka akan mengikuti dengan sukarela. Kau bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pergeseran nilai yang dikhawatirkan, pergeseran nilai yang semakin hari makin mengkhawatirkan. Kita lihat pemberitaan, kalau berani jujur di berbagai media, tidak ada setiap hari kecuali muncul pemberitaan yang menguak tentang bangkrutnya moral. Makin hari makin terus mencemaskan hingga naik kepada stadium yang lebih parah. Mungkin kali ini kita bisa menyelamatkan diri karena masih punya akidah. Kita masih bisa menyelamatkan diri karena masih punya iman, karena masih punya agama. Tapi apakah hal ini masih kita bisa jamin untuk anak cucu kita, generasi yang akan datang? Ada satu saran dari Imam Malik radhiyallahu anhu, la yasru hadhil akhir hadhil ummah illa sulha biha bima awwaluha. Umat ini tidak akan pernah jadi baik kecuali harus berani belajar kepada pendahulunya, yaitu generasi awal. Satu generasi yang bangga mengatakan saya Islam, yang bangga mengatakan saya umat Muhammad, yang bangga mengatakan saya punya Al-Quran, yang bangga mengatakan ini firman Allah, yang bangga mengatakan ini sabda Rasulullah SAW. Itulah generasi Quran, generasi komunitas yang dibina secara intensif di atas konsep dasar Al-Quran. Tidakkah kita merindukan di rumah Al-Quran dibacakan, Al-Quran diperbincangkan, Al-Quran didiskusikan, Al-Quran didengarkan, Al-Quran didiskusikan, Al-Quran dihafal, menimbulkan anak dengan kisah-kisah Al-Quran, mengajar anak dengan janji-janji Al-Quran, mengancam anak dengan ancaman-ancaman Al-Quran, memotivasi anak dengan motivasi Al-Quran. Ada satu kisah yang menarik, mudah-mudahan jadi bahan renungan. Ketika perang Qadisiyah, Umar bin Khattab, padahal ketika itu tentara umat Islam hanya 30.000, sementara tentara Persia 120.000. Satu perbandingan yang sangat luar biasa, jauh sekali. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu yang menjadi pemimpin perang
untuk mengajak tentaranya mentadaburi Quran surat Al-Anfal. Apa yang terjadi? Umat Islam dikisahkan di saat itu seperti singa yang garang yang sedang memangsa. Tidak ada terdengar kecuali bunyi pedang selama 4 hari. Yang terjadi 40.000 tentara musuh habis, sementara 2.500 kaum muslimin gugur sahih. Tentu mereka tidak merobek Al-Quran kemudian menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran sebagai motivasi. Ayat-ayat Al-Quran hidup, tidak ada tentara umat Islam ketika itu. Pak Tabiru Biwil Al-Sunnah lalu berhamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haitsu kuntum wa aqimisan hasanatan tambuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Kaum bapak hadirin yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Ubaidah. Imam Al-Albani menyebut hadis ini dalam Sahihah. Rasulullah SAW bersabda, Innal Qur'an yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yansaqu al-qabr. Al-Quran ini akan datang nanti kepada sahabat pemiliknya di hari kiamat, hari di mana terbelahnya kubur. Kemudian Al-Quran ini akan mengatakan, apakah Anda mengenalku? Ma'arifah, saya tidak mengenal Anda. Apakah Anda mengenalku? Saya tidak mengenal Anda. Ana shahibul Quran alladzi admaruka bil wajib wa ashharu la. Saya adalah Al-Quran yang Anda baca di siang hari dan malam hari. Fayuqallahu munkar biyamini wal khudda bisimali. Maka Al-Quran itu memberikan kerajaan di tangan kanan dan keabadian di tangan kiri. Fayuqallahu ala rasihi tajul waqar. Kemudian Al-Quran itu menyematkan mahkota yang sangat megah di atas kepala. Wa yusah walidahu billatain. Kemudian dipakaikan pakaian bagi orang tuanya dan tidak diberikan pakaian itu yang ada di dunia. Kemudian orang tuanya mengatakan, dari mana ini? Bi akhri wa lakumal Quran, karena anakmu menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu